Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 213430663 dari Prodi Informatika akan menjelaskan tentang Finite Automata. Tugas ini merupakan bagian dari tugas syarat mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan seksi 2022, 2023, 2343, 0039 yang diampu oleh Bapak I.E. Permana. Selanjutnya kita akan membahas tentang Informal Picture of Automata. Jadi contoh penggunaan protokol itu seperti uang elektronik. Jadi uang elektronik itu adalah file-file yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk membayar barang di internet, dan bahwa penjual menerima dengan yakin bahwa uang tersebut adalah nyata. Jadi penjual harus mengetahui bahwa file tersebut belum dipalsukan, juga belum disalin dan dikirim ke penjual, sementara pelanggan menyimpan salinan file yang sama untuk dibelanjakan lagi. Ketidakmampuan untuk memalsukan file adalah sesuatu yang harus dijamin oleh bank dan kebijakan kriptografi. Instruksi di antara ketiga peserta dibatasi hingga 5 cara. 1. Pelanggan dapat memutuskan untuk membayar, artinya pelanggan mengirimkan uang ke toko. 2. Nasabah dapat memutuskan untuk membatalkan. Uang dikirim ke bank dengan pesan bahwa nilai uang akan ditambahkan ke rekening bank nasabah. Kemudian yang ketiga adalah toko dapat mengirimkan barang kepada pelanggan. Keempat, toko dapat menukarkan uang tersebut. Artinya uang tersebut dikirim ke bank dengan permintaan agar nilainya diberikan ke milik toko. Kemudian kelima, bank dapat mentransfer uang dengan membuat file uang baru yang dienkripsi dengan baik dan mengirimkannya ke toko. Kemudian kita akan mengaktifkan automata yang mengakibatkan sejumlah tindakan. Sebagai contoh, toko tidak berpengaruh oleh pesan pembatalan. Jadi jika tindakan pembatalan dilakukan oleh pelanggan, toko harus tetap berada dalam kondisi apapun. 2 jenis aksi yang harus diabaikan adalah: pertama, tindakan yang tidak relevan dengan peserta yang terlibat. Satu-satunya tindakan yang tidak relevan untuk toko adalah membatalkan, sehingga masing-masing dari 7 statusnya memiliki sebuah busur berlabel batal. Kemudian kedua adalah tindakan yang tidak boleh diizinkan untuk membunuh otomatis. Sebagai contoh, kemudian tidak mungkin juga bagi sistem secara keseluruhan untuk mati, karena robot pelanggan tidak memiliki respons terhadap suatu tindakan. Namun baik toko maupun bank berperilaku dengan cara yang kompleks. Tujuan sebenarnya dari menganalisis protokol seperti ini dengan menggunakan automata adalah untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan yang berarti, dapatkah jenis kesalahan berikut ini terjadi? Dalam contoh yang ada, kita mungkin bertanya, apakah mungkin toko dapat mengirimkan barang dan tidak pernah dibayar? Artinya, dapatkah robot produk masuk ke dalam keadaan di mana toko telah mengirim, yaitu keadaan pada kolom C, E, atau G, namun tidak ada transisi pada input T yang pernah atau akan dilakukan. Kemudian deterministik finite automata. Istilah deterministik mengacu pada fakta bahwa pada setiap input ada satu dan hanya satu keadaan, di mana robot dapat bertransisi dari keadaan saat ini. Automata berhingga deterministik terdiri dari 1. Himpunan keadaan yang terbatas, 2. Satu set simbol input terbatas, 3. Sebuah fungsi transisi, 4. Status awal, dan terakhir adalah status kondisi akhir. Tipe A memiliki seperangkat keadaan yang terbatas dan seperangkat simbol input yang terbatas. Satu keadaan disebut sebagai keadaan awal, dan 0 atau lebih keadaan adalah keadaan penerimaan. Sebuah fungsi transisi menentukan bagaimana keadaan berubah setiap kali simbol input diproses.
Kemudian ada automata berhingga non-deterministik. Sebuah non-deterministik finite automata atau NFA memiliki kekuatan untuk berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Kemampuan ini sering dinyatakan sebagai kemampuan untuk menebak sesuatu tentang masukannya. Perbedaan antara DFA dan NFA adalah pada tipe. Untuk NLA yang digunakan adalah sebuah fungsi. Jadi yang perbedaan antara DFA dan NFA itu terletak pada tipe fungsinya. Untuk NFA, fungsinya itu mengambil sebuah keadaan dan simbol input sebagai argumen, seperti fungsi transisi DFA. Tetapi mengembalikan sebuah himpunan nol, satu atau lebih dari satu keadaan, daripada mengembalikan satu keadaan seperti yang harus dilakukan oleh DFA. Meskipun cara kerjanya berbeda, DFA dan NFA dapat dinyatakan setara atau ekuivalen karena keduanya dapat mengenali bahasa formal yang sama. Konversi NFA menjadi DFA menggunakan teknik konstruksi subset membuktikan bahwa DFA dan NFA setara. Oleh karena itu, keduanya dapat digunakan secara bergantian dalam prakteknya, tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Sekian presentasi saya tentang finite automata. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.